semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vera Astuti, saya dari kelas Reka MGT 5. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tools-tools yang ada pada Microsoft PowerPoint. Baiklah, kita langsung saja ke aplikasinya. Baiklah teman-teman, pada saat ini kita sudah berada pada jendela Microsoft PowerPoint. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Di sini di bagian ini dinamakan tab menu. Tab menu ini terdiri dari file, home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, dan view. Nah, dalam tab menu ini terdapat namanya ribbon atau tools. Nah, ini merupakan perintah-perintah yang membuat lembar kerja lebih menarik. Oke, ini namanya ribbon tools. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam tab home. Oke, kita masuk ke tab home. Nah, pada tab home ini terdapat tools. Yang pertama itu ada namanya copy. Nah, copy ini berfungsi atau berguna untuk mengcopy teks, gambar atau shape tanpa menghapus objek asli ke dalam clipboard agar dapat digunakan atau dipindahkan ke tempat tertentu gitu. Nah, ini gunanya copy gitu. Nah, copy ini juga bisa dilakukan pada keyboard dengan menekan Ctrl C. Lanjut kepada menu selanjutnya itu ada namanya cut. Nah, cut ini tidak berbeda jauh dengan copy, namun perbedaannya kalau cut ini mengcopy teks, gambar, shape atau objek itu dengan menghapus objek asli gitu. Jadi sehingga setelah kita copy, objek aslinya akan terhapus. Selanjutnya itu ada namanya paste. Nah, paste ini berfungsi untuk memunculkan hasil dari kopian dari menu copy atau potongan dari hasil menu cut gitu. Ini gunanya paste. Oke, sebagai contoh dari ketiga ini, pertama saya ingin mengcopy slide ini. Jadi kita bisa menekan Ctrl C pada keyboard atau juga menekan menu copy gitu. Kita tekan menu copy, lalu kita tekan menu paste. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke menu selanjutnya yaitu format painter. Nah, format painter ini berfungsi untuk menyamakan format dari teks yang telah dibuat kepada teks yang lain gitu. Sebagai contoh, yang pertama saya ingin menulis terlebih dahulu kata bunga ini dengan pengaturan calibre light dengan ukuran 60 ya kan. Selanjutnya di paragraf kedua itu saya juga membuat bunga namun dengan ukuran yang berbeda gitu, yaitu saya menggunakan calibre body dan ukuran 24 gitu. Jadi kita apabila kita ingin menyamakan pengaturan dari paragraf yang pertama ke paragraf yang kedua, maka kita bisa menggunakan format painter. Caranya seperti ini. Pertama kita blok dulu kata bunga, lalu kita tekan format painter, lalu kita klik ke tulisan bunga yang paragraf kedua. Oke, jadi otomatis tulisan bunga di paragraf kedua ini menyamakan pengaturannya dengan tulisan atau teks paragraf yang pertama. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut kepada Neo Slide. Nah, Neo Slide ini merupakan menu untuk menambahkan slide baru gitu. Jadi kalian bisa mengeklik slide baru. Nah, jadi terdapat slide baru gitu. Selanjutnya itu ada namanya layer. Nah, layer ini berfungsi untuk menambahkan template atau tata letak untuk presentasi gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, gini. Jadi di sini terdapat template, tata letak dari template gitu. Contohnya di judulnya letaknya di mana, subjudulnya di mana, dan gambarnya di mana. Kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan gambar dalam slide, teman-teman bisa menggunakan title and content gitu. Seperti itu ya teman-teman. Ini di sini banyak terdapat pilihannya ya teman-teman.
Oke, lanjut kita masuk ke menu reset. Nah, menu reset ini merupakan menu untuk mereset ulang layout yang sudah digeser atau sudah dirubah agar kembali seperti awal pada menu layout gitu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Contohnya saya mengubah letak judul gitu. Saya seperti ini, saya geser seperti ini, lalu ini saya kecilkan seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, jadi saya ingin mengembalikan posisi yang kedua ini seperti awal, maka saya bisa menekan reset. Oke, jadi posisinya itu seperti awal lagi gitu. Oke, lanjut kita ke menu section. Nah, menu section ini merupakan menu untuk menambahkan section di slide yang kita buat gitu. Oke, lanjut kita ke, nah teman-teman bisa lihat ini kotak yang berisikan tulisan ini, Calibri ini merupakan kotak yang digunakan untuk mengganti jenis font yang akan digunakan. Nah, di sini banyak ya, teman-teman bisa memilih font sesuai keinginan teman-teman untuk agar membuat presentasi teman-teman menjadi lebih menarik gitu. Nah, selanjutnya kotak yang berisikan angka ini merupakan kotak yang digunakan untuk mengganti ukuran teks gitu. Jadi mengganti ukuran teks. Di sini juga banyak pilihannya. Karena bisa lihat contohnya seperti ini, kita blok. Kita bisa menyesuaikan gitu besaran huruf atau tulisan yang akan kita buat gitu, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut kotak dengan huruf A dengan segitiga ke atas itu berfungsi untuk membesarkannya, untuk membesarkan teks gitu. Contohnya seperti ini, kita blok SD ini kita bisa membesarkan. Nah, jadi tulisan atau teks ini bisa membesar gitu. Nah ini juga berfungsi segitiga huruf A dengan segitiga ke bawah ini berfungsi untuk mengecilkan teks, sama dengan yang A ini, namun perbedaannya mengecilkan dan membesarkan. Oke, lanjut kita ke menu selanjutnya, yaitu kotak selanjutnya mempunyai ikon huruf A ini, huruf A dengan ikon penghapus ini yang dinamakan dengan clear all formatting. Ini merupakan kotak yang digunakan untuk memformat atau mereset semua settingan teks dan kembali ke settingan defaultnya gitu. Jadi mereset ulang ya. Oke. Lanjut, kotak dengan huruf B besar itu adalah kotak yang digunakan untuk menebalkan huruf gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk menebalkan huruf seperti ini. Oke, lanjut, kotak dengan huruf I ini merupakan berfungsi untuk memiringkan huruf gitu. Jadi teman-teman bisa memiringkan huruf. Oke, seperti ini. Lanjut, kotak dengan huruf U yang bergaris bawah ini digunakan untuk memberi garis bawah pada teks. Contohnya seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya ABC ini dinamakan dengan strike chart. Ini merupakan berfungsi untuk memberikan coretan pada huruf gitu. Jadi memberikan coretan pada huruf. Oke, teman-teman sudah jelaskan. Oke, selanjutnya kotak dengan ikon AV ini atau dinamakan dengan karakter spacing ini berfungsi untuk memperlebar dan mempersempit jarak antar kalimat gitu. Nah, selanjutnya kotak dengan AA ini atau bisa disebut dengan change case itu berfungsi untuk mengubah tulisan gitu. Oke, mengubah tulisan, dan di sini juga banyak pilihan gitu. Nah, contohnya kita buat di sini tulisannya ilmu. Nah, di sini teman-teman
misalnya pengen i-nya lebih besar, kata depannya, huruf depannya pengen besar, bisa dengan sentence case gitu. Kalau misalkan huruf depannya kecil atau angka ya huruf depannya kecil, bisa menggunakan lower case gitu, seperti itu. Atau pengen hurufnya besar semua, bisa menggunakan upper case. Itu fungsinya dari change case ini. Oke, selanjutnya ada teman-teman bisa melihat A dengan garis berwarna merah ini merupakan atau juga bisa disebut dengan font color. Ini berfungsi untuk mengganti warna pada teks gitu. Seperti ini contohnya, kita blok dulu tulisan yang ingin kita warnai, lalu kita tekan saja gitu. Jadi di sini juga banyak pilihan warna yang yang bisa membantu teman-teman membuat presentasinya lebih menarik. Oke, selanjutnya kita ke ini ya, kita ke balance. Oke. Balance ini berfungsi untuk format list, yaitu simbol gitu. Jadi apabila kita pengen membuat format list dengan simbol, kita bisa menggunakan menu ini. Oke, selanjutnya itu ada namanya numbering. Nah, numbering ini berfungsi untuk memberikan format list menjadi huruf atau angka gitu. Teman-teman juga bisa banyak pilihan ya di sini. Oke. Nah, selanjutnya ini dinamakan alignment. Nah, di sini juga banyak. Alignment ini berfungsi untuk mengatur perataan suatu kalimat dalam paragraf. Nah, di sini juga ada, ini namakan alignment. Ada alignment left, alignment right, ada center, ada alignment right, dan juga ada steady. Selanjutnya ada di sini nggak bisa ya. Selanjutnya ada di sini line spacing. Nah, line spacing ini berfungsi untuk memberikan jarak antar baris. Jarak antar baris ya teman-teman. Selanjutnya nah, di sini ada namanya remove columns. Nah, remove column ini berguna untuk membuat teks kalian bisa membuat teks jadi dua gitu. Maksudnya jadi dua tempat, bisa letak kanan kiri gitu. Selanjutnya itu ada text direction. Nah, text direction ini berfungsi untuk mengatur arah teks. Dan selanjutnya ada align text, itu berfungsi untuk mengatur posisi teks. Dan selanjutnya ada convert to smart yang berfungsi untuk mengubah objek ke smart chart gitu. Smart art. Selanjutnya ini dinamakan shape. Nah, shape ini memiliki bentuk yang lumayan banyak juga. Ini juga bisa membuat presentasi kalian menjadi lebih menarik gitu. Selanjutnya ada namanya shape fill. Nah, shape fill ini berguna untuk mengubah warna pada objek gitu. Dan selanjutnya ada shape outline. Shape outline ini berfungsi untuk memberikan warna pada garis, objek, dan shape gitu. Selanjutnya ini ada namanya shape effect. Nah, shape effect ini berguna untuk memberikan yang digunakan untuk memberikan efek pada objek gitu, seperti ada pada objek gitu. Nah, selanjutnya ada namanya find. Nah, menu find ini berfungsi untuk mencari kata pada slide. Dan selanjutnya selanjutnya di sini ada namanya replace. Replace ini berfungsi untuk mengganti seluruh kata pada slide dengan kata yang diinginkan. Dan yang terakhir, ini ada namanya select. Nah, select ini digunakan untuk menyeleksi kata.
Oke, kita langsung masuk pada tab menu selanjutnya, yaitu ada namanya tab insert. Nah, pada tab insert ini ada juga beberapa tools. Yang pertama itu new slide, yang pasti untuk menambahkan slide baru. Kedua, teman-teman kalau misalkan slide teman-teman membutuhkan tabel, teman-teman bisa menggunakan menu ini, menu table gitu. Nah, di sini seperti ini caranya, teman-teman bisa menyesuaikan kotaknya sesuai kebutuhan teman-teman gitu. Oke, lanjut. Kita lanjut kepada picture. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan picture yang sudah teman-teman download, Oke. Dan yang ini selanjutnya itu ada namanya online picture. Nah, online picture ini teman-teman bisa men-searching picture online gitu. Jadi teman-teman nggak perlu lagi menambahkan picture dari download. Teman-teman nggak perlu lagi mendownload. Teman-teman bisa langsung mencari picture-nya gitu. Selanjutnya ini ada screenshot. Nah, screenshot ini teman-teman bisa men-screenshot, bisa menambahkan atau menambahkan screenshot di sini. Oke, di sini lanjut nih foto album. Ya, foto album ini ya menambahkan foto. Dan selanjutnya ini ada shapes. Shapes ini berisikan shape dalam berbagai bentuk ya, teman-teman bisa melihat sendiri. Bisa membuat presentasi teman-teman lebih menarik. Baiklah, menu selanjutnya yaitu Smart Art. Smart Art ini berfungsi untuk menampilkan diagram yang dapat mempercantik presentasi teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada menu chart. Nah, menu chart ini berfungsi untuk menampilkan grafik gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin buat grafik, teman-teman bisa menggunakan menu ini. Nah, selanjutnya yaitu hyperlink. Nah, hyperlink ini teman-teman bisa menyisipkan link. Dan selanjutnya yaitu text box. Text box ini berfungsi untuk menambahkan box atau kotak teks baru. Jadi teman-teman apabila pengen menambah kotak teks baru, teman-teman bisa menggunakan menu ini. Nah, selanjutnya yaitu word art. Word art ini berfungsi untuk membuat tampilan dari teks teman-teman menjadi lebih bagus gitu. Nah, selanjutnya yaitu date time, itu berfungsi untuk menampilkan tanggal dan waktu. Selanjutnya slide number itu berfungsi untuk memberikan nomor kepada setiap slide teman-teman. Nah, selanjutnya equation ini berfungsi untuk memasukkan rumus ya, atau membuat rumus. Dan selanjutnya selanjutnya dan ini video ini untuk ini ya teman-teman, insert video ini untuk memasukkan video, dan audio ini untuk memasukkan suara, dan recording ini untuk memasukkan ini screen komputer gitu ke dalam presentasi teman-teman. Oke, tab menu selanjutnya itu ada namanya desain. Nah, pada tab menu ini teman-teman bisa memilih desain presentasi teman-teman sehingga presentasi teman-teman menjadi lebih menarik gitu, seperti ini gitu. Banyak pilihan di sini, jadi teman-teman bisa memilihnya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih size ini. Size ini merupakan ukuran dari template teman-teman gitu. Di sini terdapat dua ukuran ya teman-teman. Yang selanjutnya ini ada namanya format background. Nah, format background ini berfungsi untuk mengedit background teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengubah warna dari background teman-teman, bisa menggunakan format background ini gitu. Selanjutnya tab menu transition. Nah, tab menu transition ini berisikan transisi yang terjadi saat teman-teman menukar per slide gitu, menukar setiap slide gitu. Jadi di sini banyak pilihannya yang teman-teman bisa lihat, banyak pilihan slide-nya.
dan di sini juga ada sound. Nah, teman-teman bisa menambahkan suara saat transisi teman-teman, saat teman-teman memindahkan setiap slide. Duration itu durasinya atau kecepatan dari transisi teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita ke tab menu animation. Nah, tab menu animation ini adalah berfungsi untuk memberikan animasi atau gerakan kepada teks, gambar, shape dan lainnya atau berupa objek gitu. Jadi memberikan gerakan gitu, sehingga apabila teman memakai ini akan menciptakan tulisan atau teks yang lebih menarik gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini di sini ada star. Ini star ini untuk memulai gitu, memulai terjadinya gerakan dalam teks atau objek gitu. Nah, kalau duration itu lamanya dan juga yang lainnya gitu. Ini di sini terletak efeknya, efek option gitu. Jadi teman-teman bisa memilih berbagai efek dalam animasinya gitu. Nah, selanjutnya tab menu selanjutnya itu slideshow. Toolbarnya di sini. Ini slideshow ini menunjukkan saat teman-teman menampilkan presentasi teman-teman gitu. Di sini banyak banget pilihan dari menampilkannya ya. Pilihan dari tampilannya. Ini berfungsi untuk mengetahui maksudnya menghitung lamanya kita presentasi gitu. Nah, sedangkan ini untuk merekam kita presentasi gitu. Dan ini tampilan saat kita melakukan presentasi. Ini present online ya, untuk online gitu dan lainnya gitu. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, dan apabila ada kesalahan kata dan ada yang kurang jelas saya mohon maaf, dan jangan lupa di like, subscribe dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti ini contoh dari shape.